Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anis Priyanti dengan NIM P2C021004, Sylvia Rohmatilla Putri dengan NIM P2C021006, dan Pramudita Nur Alfiona dengan NIM P2C021026. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi kurikulum berbasis potensi daerah. Kurikulum berbasis potensi daerah terdiri dari 5 subbab, yaitu yang pertama kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang kedua kurikulum berbasis potensi daerah, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis potensi daerah, yang keempat karakteristik pembelajaran dengan model pembelajaran wisata lokal, yang kelima, implementasi model pembelajaran wisata lokal berbasis kurikulum 2013. Baik, materi subbab yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Pramudita. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menurut BNSP, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setiap suatu kegiatan pendidikan pasti akan membutuhkan kurikulum. Kurikulum yang disusun disesuaikan tujuan, sasaran, kebutuhan, dan manfaat peserta didik. Dengan adanya kurikulum, lulusan akan memiliki kompetensi dapat menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, baik lingkungan yang dekat dengan siswa maupun lingkungan potensi bangsa Indonesia. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Maksud dari satuan pendidikan adalah memandirikan satuan pendidikan melalui otonomi lembaga pendidikan, yaitu sekolah dan komunitas sekolah dengan kewilayahan tertentu, sehingga terdorong melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Dasar pijakan KTSP dan kurikulum 2013 adalah kompetensi yang tertuang dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang kemudian dirinci dalam materi pokok dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran, yaitu metode, media, bahan ajar, yang sesuai dan produktif, sehingga penilaian akan menjawab indikator pencapaian kompetensi. Harapan adanya KTSP adalah mampu menampung kekasan atau kebutuhan khusus di setiap satuan pendidikan atau kekasan daerah atau wilayah tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka KTSP dan kurikulum 2013 yang dikembangkan memiliki prinsip. Yang pertama, berpusat pada potensi yang telah tersedia di lingkungan peserta didik, meliputi perubahan yang terjadi, perkembangan yang telah dilaksanakan, dan tuntutan kebutuhan yang akan datang, sehingga terjadi kemajuan-kemajuan. Yang kedua, sekolah akan memiliki visi, misi, dan tujuan yang ada relevansinya dengan potensi, kondisi, dan kebutuhan satuan pendidikan. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator bagi para siswanya. Yang keempat, pengembangan kurikulum memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kelima, kurikulum yang dikembangkan didasarkan pada perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keenam, mengembangkan keseimbangan antara sikap, spiritual, sosial, nilai-nilai karakter dengan kemampuan intelektual dan keterampilan psikomotorik. Kurikulum berbasis potensi daerah. Kurikulum yang dikembangkan di Indonesia ini mengedepankan keberlanjutan dan kesinambungan. KTSP selalu mengikuti dan menjadi memperkuat pelaksanaan kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, telah mengatur kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Keduanya menyampaikan bahwa kurikulum harus memuat keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan, agar menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah untuk kemajuan bangsa. Melalui KTSP, guru dalam setiap sekolah dituntut untuk menyusun kurikulumnya sendiri,
Untuk mewujudkannya, sekolah dituntut untuk mengkomunikasikan dan berkolaborasi dengan masyarakat. Kurikulum 2013 selalu menempatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Komite sekolah juga diajak berdiskusi dan ikut memikirkan pelaksanaan pembelajaran. Kemajuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah yang meliputi masyarakat, stakeholder, pemerintah terdekat, orang tua, dan selain unsur sekolah. Berkenaan dengan otonomi daerah, maka peran bupati atau wali kota menjadi sangat berarti. Seluruh potensi daerah didayagunakan sebagai laboratorium dan sumber pembelajaran. Tujuan dari konsep ini adalah agar generasi penerus di daerah memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengelola potensi daerah secara mandiri, kreatif, dan produktif. Pemerintah melalui program pendidikan yang sekarang dikembangkan dengan memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global, diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi penyelesaian masalah yang ada. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis potensi daerah. Sebelumnya ada 4 perubahan kurikulum 2013, yaitu 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar isi. Dan yang keempat, standar penilaian. Inti kurikulum 2013 adalah menempatkan kompetensi sebagai dasar untuk menyusun mata pelajaran. Kemudian, soft skill dan hard skill yang diharapkan dari kurikulum 2013, yakni kompetensi sikap yang mencakup afektif dan attitude, kemudian keterampilan psikomotorik, kemudian pengetahuan atau kognitif. Terdapat scientific approach atau metode penelitian telah menjadi bagian dari kehidupan siswa yang mengarahkan pada sikap kreatif, inovatif, aplikatif, evaluatif, dan berkarakter. Penilaian yang diterapkan merupakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Kemudian implementasi pendekatan saintifik dapat menyentuh 3 ranah, yaitu pengetahuan atau kognitif, seperti tahu apa, kemudian afektif atau sikap, yang mencakup tahu mengapa, kemudian keterampilan atau psikomotorik, yang seperti tahu bagaimana. Tahapan penerapan pendekatan saintifik meliputi: yang pertama, mengamati observing, yang kedua, mempertanyakan questioning, yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba eksperimen, yang keempat, mengolah informasi associating, yang kelima, mengkomunikasikan communication. Selanjutnya, optimalisasi fungsi dan manfaat sumber daya alam, baik kelebihan dan persoalannya, sangat erat dengan kurikulum tahun 2013 ini, dengan menjadikan lingkungan sekitar sebagai laboratorium dan sumber belajar. Dikarenakan setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda dan tidak sama, persoalan dan pengelolaannya pun membutuhkan strategi yang tidak sama atau berbeda. Karena pada dasarnya kurikulum 2013 menuntut pada pemerintah untuk memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global, yang diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi penyelesaian masalah yang ada. Kemudian selanjutnya materi karakteristik pembelajaran dengan model pembelajaran wisata lokal. Sebelumnya, sains merupakan rangkaian konsep yang saling berkaitan, yang bertujuan untuk mengkategorikan alam semesta menjadi unit-unit untuk dipelajari dan menggambarkan hubungan fisik dan biologis, serta penjelasan atas hubungan yang diamati. Kemudian ada metode saintifik yang bermula dari sains, di mana di dalamnya terdapat alur berpikir dan bekerja yang terarah, terkonsep, runtut, dan sistematis, sehingga memberikan pemahaman bahwa pendidikan merupakan wahana yang efektif untuk membawa keterampilan olah pikir. Selanjutnya, dengan adanya keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global, maka potensi daerah dikembangkan untuk mendukung dan menguatkan kebutuhan dalam menghadapi kompleksitas di era global. Dinamika spasial yang tergambarkan dalam ruang dan waktu sangat cepat dan mudah diakses. Begitupun skala lokal, regional dan nasional, serta global, berbaur jadi satu dan saling berkomunikasi serta memberi informasi.
Kemudian, implementasi model pembelajaran wisata lokal sangat erat dengan pemanfaatan lingkungan peserta didik, termasuk pendayagunaan potensi daerah yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Yang terakhir, konten model pembelajaran wisata lokal dikemas dalam dua bentuk. Local tourism class, yaitu pemasangan poster dan material yang berisi potensi daerah dalam ruang kelas, dan local tourism information, yakni informasi potensi daerah yang dikemas dalam bentuk web wisata lokal. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sylvia. Baik, akan saya lanjutkan. Implementasi model pembelajaran wisata lokal berbasis kurikulum 2013. Kurikulum 2013 telah dikembangkan sejak tahun 2013. Persoalan mendasar terkait dengan pelaksanaan kurikulum ini adalah pergeseran mindset guru untuk memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni agar dapat mengelola pembelajaran dengan baik. Guru masih merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap pelaksanaan kurikulum 2013. Sehingga perlu adanya dorongan agar guru dapat mengkreasi pembelajaran untuk dihubungkan dengan lingkungan sekitar dan dimanfaatkan bagi kebutuhan serta masa depan peserta didik. Hal ini berarti melalui model pembelajaran wisata lokal sangat memungkinkan tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai karakter pada peserta didik. Implementasi model pembelajaran wisata lokal berbasis kurikulum 2013 dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Tahapan perencanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KADIM, yaitu yang pertama rumusan KI atau kompetensi inti disesuaikan dengan model pembelajaran wisata lokal. Guru perlu memahami baik konten potensi lokal dan tahapan sintak dari model, kemudian disesuaikan dengan materi yang akan dibelajarkan. Kemudian yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran disesuaikan dan dikembangkan, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mengoptimalkan peran, fungsi, manfaat, dan inovasi, serta kreativitas yang dapat dikembangkan dari potensi lokal setempat, agar dapat memberi kemanfaatan bagi hidupnya di masa depan. Kemudian materi pembelajaran adalah konten yang terdapat baik pada poster dan web dari model pembelajaran wisata lokal setempat, serta didukung informasi real potensi lokal yang ada di lapangan, juga informasi lain. Kemudian yang keempat yaitu metode pembelajaran yang digunakan terdiri dari pendekatan, model, dan metode. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik dengan menggunakan tahapan sintak model pembelajaran wisata lokal. Metodenya meliputi diskusi, demonstrasi, simulasi, eksperimen, pengalaman lapangan, brainstorming, presentasi, dan lain-lain. Media yang digunakan adalah isi dan desain dari model pembelajaran wisata lokal dan potensi lokal yang sesungguhnya di lapangan. Kemudian yang terakhir, kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Tahapannya disesuaikan dengan sintak dari model dihubungkan dengan metode saintifik. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan proses pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran harus sesuai dengan sintak dengan pendekatan saintifik. Berikut adalah sintak dari model pembelajaran wisata lokal dengan metode saintifik dari kurikulum 2013. Terdapat 6 fase. Fase pertama yaitu berwisata lokal. Guru memfasilitasi peserta didik dalam mempelajari materi yang ada di web wisata lokal dan poster. Siswa searching web wisata lokal, mempelajari poster dan informasi di lapangan. Model saintifiknya yaitu pengamatan. Fase 2 yaitu menjaga potensi peserta didik. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, kemudian guru mengantarkan pembelajaran. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dibaca dan termotivasi untuk menggali lebih dalam terkait potensi lokal. Model saintifiknya yaitu
Menanya. Fase 3 yaitu memberi penjelasan dan membentuk kelompok. Guru menjelaskan materi yang sedang dibahas. Guru memberikan arahan terhadap pertanyaan. Kemudian guru menjelaskan cara pembentukan kelompok. Siswa mendengarkan dan mencatat poin-poin yang penting. Siswa mengumpulkan data untuk dikaji lebih lanjut. Model saintifiknya yaitu mengumpulkan data. Fase 4, mendiskusikan tugas. Guru memberi tugas kelompok untuk dibahas. Kemudian guru membimbing diskusi kelompok. Siswa berdiskusi dengan kelompok terkait dengan tugas yang telah diberikan. Model saintifiknya yaitu mengasosiasi. Fase 5, mempresentasikan. Guru memimpin jalannya presentasi dan mencatat hal-hal yang perlu untuk diberi penekanan. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Model saintifiknya yaitu mengasosiasi. Fase 6 yaitu kesimpulan. Guru mengevaluasi hasil diskusi. Guru memberi penguatan dan memperjelas. Guru memberi reward sebagai penghargaan terhadap prestasi kelompok. Siswa meresum kesimpulan. Jika perlu memberi rekomendasi percobaan lanjutan. Siswa membuat laporan. Model saintifiknya yaitu mengkomunikasikan. Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Penilaian yang diterapkan pada kurikulum 2013 adalah penilaian otentik, yaitu penilaian komprehensif pada peserta didik untuk menilai mulai dari mana kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh, mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk mengeksplor pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Revisi penilaian dilakukan dengan cara mengubah atau menambah teknik-teknik penilaian yang telah dirumuskan, seperti pengamatan sikap, tes unjuk kerja, tes tertulis, portofolio, hasil karya atau produk. Bentuk instrumen dapat dilakukan meliputi lembar pengamatan sikap dan rubrik, tes uji petik kerja dan rubrik, tes uraian, sosiometri. Isi instrumen diarahkan untuk mengkaitkannya dengan potensi lokal, di mana penilaian terkait dengan pengetahuan kemudian diarahkan pada bentuk kreativitas yang dikembangkan, melalui pengembangan sikap positif, baik terhadap diri sendiri, lingkungan dan masyarakat, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.